Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Sari dengan kisah 191 kelas S9 dari akuntansi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai akad mudharabah. Pertama, kita harus mengerti apa itu akad mudharabah. Mudharabah berasal dari kata ad-darabi, fi ardi, yaitu bepergian untuk urusan dagang. Juga sirot yang berarti dari kata al-qat'u yang berarti potongan. Karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Menurut TSAK 105 tentang asuransi mudharabah mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua pengelola bertindak sebagai pengelola dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Ada tiga jenis akad mudharabah. Yang pertama, mudharabah mutalak, yang kedua, mudharabah muqayyadah, dan yang ketiga, mudharabah mustarakat. Mudharabah mutalakah Mudharabah mutalaqah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah disebut juga investasi tidak terikat. Jadi mudharabah ini dapat ditentukan masa berlakunya, di daerah mana akan dilakukan, tidak ditentukan line of trade, line of industry, atau service yang akan dikerjakan. Namun, kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam, seperti spekulasi, minuman keras, sekalipun memperoleh izin dari pemerintah, peternakan babi, ataupun yang berkaitan dengan riba dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mudharabah muqayyadah. Mudharabah ini adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola, antara lain mengenai dana, lokasi, cara, atau objek investasi, atau sektor usaha. Misalnya, tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tempat pinjaman, atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga, menurut SSAK 105 paragraf 7. Terdapat dua pola penyaluran pembiayaan mudharabah muqayyadah pada perbankan syariah. Yang pertama, channeling, yaitu pola penyaluran pembiayaan kepada debitur yang ditentukan langsung oleh pemilik dana atau nasabah, di mana bank tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan pemberian pembiayaan. Kemudian yang kedua, executing, merupakan pola penyaluran pembiayaan kepada debitur dengan syarat tertentu. Dengan akad ini, bank akan memperoleh bagi hasil dari nasabah apabila nasabah memperoleh keuntungan dan menanggung risiko kerugian apabila nasabah rugi bukan karena kelalaiannya. Kemudian yang ketiga, mudharabah musyarakah. Mudharabah ini adalah mudharabah di mana pengelolaan dana berdasarkan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana. Setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jadi, mudharabah seperti ini disebut mudharabah musyawarah, merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Kemudian ada sumber hukum akad mudharabah. Yang pertama, Al-Quran. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Kemudian, maka jika sebagian kamu yang mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.
Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Kemudian yang kedua ada sunnah dari Salih bin Su'aib bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, jual beli secara tangguh, mutaradah atau mudharabah, mencampur padukan gandum dengan jawawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Kemudian ada rukun dan ketentuan syariah akad mudharabah. Yang pertama pelaku, kemudian yang kedua ada objek mudharabah, kemudian yang ketiga ijab kabul, kemudian yang keempat ada nisbah keuntungan. Berakhirnya akad mudharabah. Namanya kerjasama mudharabah tidak tentu dan tidak terbatas. Tetapi semisal berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerjasama dengan memberikan pihak lainnya. Namun, akad mudharabah dapat berakhir karena hal-hal berikut. Yang pertama, dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, salah satu pihak memutuskan mengundurkan. Kemudian yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. Kemudian yang keempat, pengelolaan dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan, sebagaimana dituangkan dalam akad. Kemudian yang kelima, ada modal sudah tidak ada. Ini mengenai perlakuan akuntansi untuk pemilik dana menurut pemilik melalui dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset kas kepada pengelola dana. Kemudian yang kedua, pemikiran investasi mudharabah. Ada dua, yang pertama investasi mudharabah dalam bentuk kas berupa sebesar jumlah yang dibayarkan. Kemudian yang kedua, investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. Mulai dari investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas harus disetujui oleh pemilik dana dan pengelolaan dana pada saat kontrak. Baiklah, terima kasih. Itulah presentasi dari saya mengenai mudharabah. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.